Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 200209501036 dari kelas PTIKC. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Ada dua pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ialah sebelum abad ke-20. Ada dua kelas alat penghitung, yaitu yang pertama adalah alat digital, yaitu alat yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contoh abakus, kalkulator, jam yang lebih modern atau jam digital. Yang kedua ialah alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung, baik berupa panjang, tegangan, sudut, nyatakan angka dari besaran tersebut. Contoh, Mr. Geser atau slide ruler, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Pembahasan yang kedua ialah tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Yang pertama, Wilhelm Schickard dari Tübingen 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Schickard pada tahun 1623 yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua ada Blaise Pascal dari Prancis tahun 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya sampai situ, pada tahun 1653 Pascal menulis Traité du triangle arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Selanjutnya ialah Gottfried Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Selanjutnya ada Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Mesin penghitung atau difference engine number 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Kelebihannya dalam matematika sangat menonjol. Saat memasuki Trinity College di Cambridge tahun 1811, dia mendapati bahwa kemampuan matematikanya jauh lebih baik, bahkan daripada tutornya sendiri. Tahun 1821, Babbage menciptakan difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut, di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik, yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan Elliptical Engine tahun 1856, yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Selanjutnya yaitu Ada Augusta tahun 1815 sampai 1852. Anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika.
Nama Ada sekarang diabadikan pada nama sebuah bahasa komputer yaitu Ada. Pada tahun 1983, Ada merupakan satu-satunya bahasa komputer yang digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat perang, taktik, dan sistem strategi pertahanan. Di balik seluruh keberhasilannya, kegagalan dalam pembuatan mesin perhitungan dan bantuan pemerintah kepadanya meninggalkan Babbage dalam kekecewaan dan kesedihan di akhir masa hidupnya. Babbage meninggal di rumahnya di London pada tanggal 18 Oktober 1871. Tidak diragukan lagi bahwa Babbage pada saat itu telah berhasil merancang mesin. Karyanya termasuk karya ilmiah besar yang pada kenyataannya baru dapat diwujudkan dalam masa 100 tahun kemudian. Yang berikut adalah Joseph Marie Jacquard tahun 1752 sampai 1834. Joseph Marie Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang atau punch cards. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses penghitungan tanpa campur tangan manusia. Perintah pengolahan dapat diperbaiki dengan mengubah kartu, bukan hardware-nya. Prinsip pemrograman ini akhirnya berkembang menjadi prinsip pemrograman mesin masa kini. 7. Kendali komputasi. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analitis Babbage, yaitu yang pertama, bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Yang kedua, bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campur tangan manusia yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan. Yang kedelapan ada Basil Buchon tahun 1725. Perforated tape pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jacquard. Selanjutnya ada The International Business Machines Corporation atau IBM. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi. Di antaranya yaitu penganalisis diferensial atau differential analysis yang dibangun oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology, pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush. Berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya, yaitu pada tahun 1935, Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer di bawah pimpinan John McLeod dan John Presper Eckert Jr. Inilah yang pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Yang ke-10, Electronic Numerical Integrator and Computer. Yang pertama ialah komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah karya Konrad Zuse dari Jerman membuat mesin hitung sederhana. Disebutnya Z1 tahun 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektromekanis Z3, yaitu mesin floating point binary machine yang mampu menyimpan 64 kata yang dapat dikendalikan dengan program control dengan bantuan seorang ahli, Helmut Schreier. Perangkat lunak penemuan Zuse adalah bahasa pemrograman dinamakan Plain Calcul. Selanjutnya komputer digital.
Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik dalam pembuatan komputernya. Komputer tersebut berukuran raksasa, menggunakan banyak tabung elektronika, vacuum tube, resistor dan kapasitor, serta membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi. Kelemahan ENIAC adalah cara pemrograman yang sulit dilakukan dengan bantuan kawat penghubung dan saklar atau switch. Kelemahan ini diperbaiki dengan membuat rancangan komputer baru yang dinamakan EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang ketiga, konsep program tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya, hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut bare machine atau mesin telanjang. Setiap kali proses dilaksanakan, program maupun data dimasukkan ke dalam komputer. John von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep program tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar tentang perangkat lunak. Selain itu, terdapat satu program untuk komputer digital pertama, yaitu program untuk mengurutkan data atau sorting. Oleh karena itu, komputer masa kini disebut sebagai mesin von Neumann. Mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah EDVAC. Yang ke-11 ada Alan Turing, tahun 1912 sampai 1954. Alan Turing disebut sebagai Bapak Komputer Modern. Selama Perang Dunia Kedua, tahun 1939 sampai 1945, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi Britania Raya. Di sana, dia ditugaskan untuk memecahkan kode sandi yang diciptakan oleh mesin Enigma milik pihak Jerman. Ini adalah pekerjaan berat karena mesin ini mampu menghasilkan kode yang berupa secara konstan. Dan untuk memecahkannya adalah suatu hal yang mustahil pada zaman itu. Namun ternyata itu tidak mustahil bagi Turing, yang kemudian menciptakan Colossus, sebuah mesin yang mampu memecahkan kode Enigma dalam waktu singkat. Mesin ini juga merupakan suatu awal menuju komputer digital. Turing juga mempunyai minat yang sangat besar dalam pengembangan Artificial Intelligence atau AI, yang berarti kecerdasan buatan. Untuk itu, dia menghabiskan 1 tahun di Cambridge untuk mempelajari neurologi dan fisiologi. Di tahun 1947, dia menulis sebuah paper tidak pernah diterbitkan selama hidupnya mengenai konsep yang sekarang dikenal dengan jaringan neural, di mana serangkaian sistem kompleks mampu memiliki kemampuan belajar. Kemudian tahun 1950 mengeluarkan paper yang berpengaruh besar berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam papernya ini, Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki AI. Yang ke-12 ada komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971
membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, yaitu Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Pada komputer generasi ini, sudah memanfaatkan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor yaitu yang pertama tahun 1971, Intel 4004 merupakan mikroprosesor pertama. Yang kedua, semua komponen CPU adalah single chip 4-bit. Yang kedua, 1972, Intel 8008 8-bit. Yang ketiga, pada tahun 1974, Intel 8080. Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum. Berikut adalah gambar dari perkembangan mikroprosesor. Yang ke-13, komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Perancangan kerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi: yang pertama, pengolahan citra; yang kedua, pengenalan voice atau pembicaraan; yang ketiga, video conference; yang keempat, multimedia; dan yang kelima adalah transfer data. Peningkatan kerja mikroprosesor. Yang pertama, branch prediction. Teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Yang kedua, data flow analysis. Prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Yang ketiga, speculative execution. Dengan modal prediksi, cabang, dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Mengatasi masalah pada mikroprosesor. Meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. 2. Mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Dan yang ketiga, meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan penggunaan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.